Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran mengenai materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, ada yang tahu apa itu kebutuhan? Dan apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan? Ya, kebutuhan ialah keinginan seseorang terhadap barang ataupun jasa yang harus dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, dampak negatif seperti apa, Bu? Kita bisa ambil contoh, misalnya jika ada seseorang yang sakit, maka orang itu haruslah meminum obat supaya sakitnya sembuh. Jika tidak minum obat, maka sakitnya akan lebih parah dan dapat menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu, maka kebutuhan haruslah dipenuhi supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Nah, bedanya keinginan sama kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ialah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak dipenuhi pun tidak apa-apa. Nah, kebutuhan tentunya berbeda-beda setiap orang. Apa saja macam-macam kebutuhan? Ada yang tahu? Ya, kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, yaitu menurut sifatnya. Yang ketiga, yaitu menurut waktu. Dan yang keempat, yaitu menurut pihak yang membutuhkan. Nah, kebutuhan pertama, yaitu menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer yang kita tahu bahwa kebutuhan ini ialah kebutuhan pokok yang wajib ataupun harus dipenuhi. Misalnya seperti sandang, pangan, papan. Nah, kalau kebutuhan sekunder ialah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tadi telah tercukupi. Misalnya seperti handphone, motor, ataupun laptop. Nah, kalau misalnya kebutuhan tersier ini kebutuhan apabila kebutuhan sekunder dan primer tadi telah terpenuhi. Di sini biasanya kebutuhan ini lebih menunjukkan status sosial seseorang di masyarakat. Misalnya dengan membeli barang-barang mewah, baik itu rumah mewah, mobil mewah, jam mewah, ataupun tas mewah. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang mana berkaitan dengan fisik ataupun tubuh seseorang. Misalnya dengan berolahraga, mengatur pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup. Sementara kebutuhan rohani ialah yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Misalnya dengan beribadah ataupun pergi rekreasi ataupun liburan ataupun piknik. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu. Ada kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak bisa ditunda. Misalnya apa, Bu? Misalnya kalau kita lapar, tentunya kita harus makan. Nah, kalau kita haus, tentunya kita harus minum, tidak dapat ditunda ya kan? Nah, kalau misalnya kebutuhan yang akan datang, kebutuhan ini bisa ditunda terlebih dahulu karena tidak mendesak, misalnya seperti menabung ataupun berinvestasi. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu menurut pihak yang membutuhkan. Ada kebutuhan perseorangan dan kebutuhan bersama. Nah, kebutuhan perseorangan ini tentu setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya seorang chef, tentu dia membutuhkan seperti alat-alat dapur ataupun alat-alat untuk memasak. Misalnya juga membutuhkan bahan-bahan masakan. Nah, kalau misalnya seorang guru tentu berbeda dengan chef tadi kan. Guru tuh membutuhkan misalnya seperti papan tulis ataupun spidol, buku pelajaran untuk mengajar anak muridnya di sekolah. Nah, kebutuhan bersama yaitu kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat, yang mana contohnya seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, ataupun tempat wisata. Selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan, yang mana kita tahu ada barang dan jasa. Barang ialah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, sementara jasa ialah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud. Contohnya seperti jasa seorang dokter, guru, ataupun tukang cukur.
Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita ataupun pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.